Jumpa lagi dengan saya Puspito di Puspito Channel. Banyak dari kita yang tertarik dengan hidroponik, tapi bingung harus dari mana memulainya. Faktor terbesar yang biasanya membuat kita bingung biasanya adalah bagaimana memulai instalasinya, dan khawatir kalau dana kita belum cukup. Karena memang hidroponik bagi sebagian orang itu mahal, sehingga seringkali bikin kita mengurungkan niat kita. Padahal kita sudah pengen banget bikin hidroponik. Oleh karena itu, dalam video berikut ini saya akan share bagaimana saya memulai hidroponik secara sederhana, murah, dan langsung bisa Anda praktekkan. Yuk saksikan video berikut ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video yang saya bagikan. Langkah urutan pertama yang saya siapkan untuk memulai hidroponik adalah membeli pupuk. Pupuk saya tempatkan dalam urutan pertama karena biasanya inilah yang paling krusial. Di wilayah-wilayah tertentu biasanya pupuk untuk hidroponik masih sulit untuk didapatkan, dan kadang kita harus membeli online. Kalau sudah ada pupuk, semua jadi lancar deh pokoknya. Nama pupuknya adalah AB Mix. Kalau mereknya sih biasanya macam-macam ya. Di sini pupuk yang saya gunakan adalah yang bentuknya wadahnya seperti ini. Dalam wadah ini terdapat dua jenis pupuk yang selanjutnya kita sebut dengan A dan B. Sebenarnya untuk pupuk mungkin Anda bisa bereksperimen sendiri di rumah. Jika tahu dasar-dasarnya, bisa dengan membuat racikan sendiri atau dengan menggunakan alternatif lain. Tapi ya namanya eksperimen pasti selalu ada resiko kegagalannya. Asal fun sih nggak apa-apa, kan lumayan bisa nambah pengalaman juga. Tapi kalau mau yang praktis-praktis, kita beli aja lah kayak saya. Sesuai dengan petunjuk di bungkusnya, pupuk A dan B masing-masing kita larutkan ke dalam air sebanyak 500 ml. Wadah yang paling mudah untuk Anda gunakan sebagai takaran adalah botol air mineral. Kebetulan saya tidak menemukan botol yang ukurannya 500 ml. Adanya 750. Jadi di sini saya ngira-ngira aja. Selanjutnya, kita siapkan botol air mineral besar 1500 ml. Kita buat larutan yang kedua. Larutan inilah yang nanti digunakan langsung untuk menanam atau menyemai. Karena ini sifatnya untuk pemula, takaran yang kita gunakan bisa dengan mengikuti petunjuk manual dalam bungkus pupuknya. Atau kita improve dikit nggak apa-apa lah. Pada intinya, setiap satu botol 1500 ml tadi kita tuangi masing-masing dengan 5 ml larutan pertama. Kira-kira ya masing-masing satu tutup botol aqua gitulah. Biasanya para master tidak melakukan langkah ini karena alat-alat yang digunakan sudah cukup lengkap, seperti pengukur nutrisi dan pH. Alat-alat ini sangat penting dan wajib, terutama untuk tingkat yang lebih lanjut, mengingat jenis-jenis tanaman membutuhkan kandungan nutrisi dan pH yang berbeda-beda. Setelah pupuk sudah siap, langkah kedua adalah langsung praktek menyemai. Siapkan terlebih dahulu rock wool. Satu kotak rock wool ini saya belinya 10.000. Lumayan mahal ya. Bisa sih pakai alternatif busa bekas jika kalian punya. Cuma penyerapannya nggak akan sebagus rock wool. Saya rekomendasikan pakai rock wool aja kalau untuk pemula. Kalau langsung berhasil kan nanti kalian juga akan makin semangat. Belinya bareng-bareng waktu beli pupuk aja. Jangan lupa kita iris rock woolnya kotak-kotak dulu kayak gini. Jangan pakai cutter, sulit kepotongnya. Pakai gergaji besi aja lebih mudah. Ambil larutan pupuk yang kita buat tadi.
Dan langsung aja kita basahi rokulnya. Ada yang bilang untuk penyemaian nggak usah dikasih pupuk dulu. Entah mana yang benar. Yang jelas cara yang saya gunakan ini juga cukup efektif kok. Terserah kalian aja deh nanti prakteknya, kalau kalian mau eksperimen-eksperimen dulu. Tapi ingat, eksperimen butuh waktu dan bisa menyurutkan semangat kalian jika tak kunjung berhasil. Selanjutnya kita ambil aja cabai stok bumbu dapur kita. Nggak perlu beli. Loh, cabenya kok utuh dan masih segar, Mas? Iya, cara ini dinamakan dengan fresh seed. Ilmu ini saya dapatkan dari Pak Heru dari Carita Hidroponik. Pengalaman saya, cara ini lebih efektif daripada benih beli yang kadang-kadang sulit banget tumbuh. Oh ya, selain cabai, kita juga menyemai selada. Benihnya kita beli, dan dari puluhan benih yang saya semai, hanya 5 yang tumbuh. Hal ini berbeda sekali dengan praktek yang saya lakukan di kemudian hari saat menyemai dengan benih hasil panen sendiri. Langkah berikutnya adalah menyiapkan media potnya. Biar nggak pakai lama dan bisa langsung praktek, saya di sini menggunakan box es krim dan botol air minuman bekas. Sebenarnya masih banyak alternatif lain seperti bekas kaleng cat, kotak foam, dan sebagainya. Pokoknya yang bisa menampung air. Cari saja yang menurut Anda paling mudah didapat dan ekonomis kalau bisa. Kotak bekas es krim ini harganya biasanya kisaran 8.000 sampai 10.000. Untuk melubanginya, kita nggak perlu pakai bor. Cukup pakai cutter seperti yang saya lakukan di sini. Botol aqua mungkin lebih murah. Ini saya belinya Rp400 per botol. Malah netpot yang warna hitam itu yang mahal, yakni Rp900. Tapi kalian bisa ganti dengan gelas plastik bekas minuman saja kalau mau lebih hemat. Nah, persiapannya saya buat sudah jadi semua. Jangan lupa dikasih kain flanel untuk peresapan airnya. Setelah menunggu beberapa minggu, kini bibit semaian kita sudah siap untuk dipindah tanam. Jadi langsung saja deh kita pindah. Yang hitam-hitam kalian bisa lihat di netpotnya itu adalah sekam. Menanam secara hidroponik tidak menggunakan tanah. Begitulah kira-kira ilmu yang saya dapat dari Pak Heru kemarin. Selain sekam, kalian bisa juga menggunakan kokopit, atau terserah kalian saja deh pakai alternatifnya. Yang penting bisa tumbuh, nggak sesuai pakan nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Oh ya, di sini saya juga ingin tambahkan sedikit dari pengalaman saya ini. Untuk seladanya tidak ada masalah sampai saya panen. Tapi untuk cabenya di awal-awal pertumbuhannya memang sangat subur banget, seperti yang bisa kalian lihat. Tapi lama-kelamaan tumbuhnya memanjang terus, sehingga kalau tidak dikasih penopang, nanti perkembangannya jadi jelek. Pada waktu menanam cabai ini, saya bingung mengasih penopangnya, sehingga tidak sempat saya kasih penopang. Apalagi setelah saya lihat-lihat perkembangannya, cabangnya kok minim banget ya, tumbuhnya hanya memanjang aja. Kemungkinan larutan nutrisinya kurang, atau mungkin penyebab lain apa gitu saya belum tahu. Dan ada beberapa juga yang terserang penyakit keriting atau melinting gitu ya, sehingga itu nanti saya pisahkan karena sepertinya bisa menular. Dan untuk hidroponik sistem WIC ini, waktu usia tanaman masih kecil, memang tidak boros air. Tapi begitu besar, haus banget sama air. Sehingga saya bolak-balik telat ngasih air, sehingga menyebabkan pertumbuhan kedepannya kurang bagus.
Ya begitulah pengalaman yang saya alami. Namanya juga masih pemula. Dari praktek saya ini, hal yang saya rasa mudah adalah menanam selada dan cepat sekali panen daripada cabenya. Cabenya nanti juga sempat panen kok. Jadi sangat patut untuk kalian coba. Kalau untuk cabenya sih memang saya rasa perlu eksperimen lebih lanjut lagi. Untuk media juga harus diperlengkap lagi seperti penopang dan sebagainya. Netpot juga lebih baik dibuat agak besar sehingga sekamnya bisa diperbanyak untuk membantu kekokohan akarnya. Alat pengukur pH dan nutrisi juga sangat dibutuhkan sehingga kebutuhan nutrisi lebih bisa disesuaikan jika kalian ingin berhasil atau bisa mendapatkan hasil panen yang bagus. Ya, begitulah pengalaman saya kali ini sebagai pemula hidroponik yang bisa saya share. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekarang saya tak panen dulu ya dan merasakan hasil panen selada saya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.